Automokilalaku di mencari celah-celah kesalahan dan kelemahan bagian itu memang sudah dimudah-mudahkan mengatur bosnya orang. Ketika panjenengan ada kelemahan, ada salah dia masuk lalu lebih putih itu tidak panjenengan yang lain itu kalau nanti tulis sebaiknya keraton Jogja jangan Muhammadiyah yang sudah biar nanti kuburannya diurus Muhammadiyah yang harus ketik musik punya terus repot kita curiga terus sejarah. Jadi termasuk lari-lari ini harus dipelajari sejarah. Maka dari kejahatan yang dilakukan oleh klan Barangli itu adalah kejahatan sejarah. Oh, kenapa kok belum yang namanya klan darah Yahudi itu aku mencari celah-celah di mana panjenengan kelemahannya, ini kelemahannya dalam sejarah. Maka itu sejarah panjenengan kelompokkan sedoyo, panjenengan kekis, panjenengan ribut saling menjelekkan antara orang Indonesia. Lemah orang Indonesia dalam sejarah. Kalau Belanda merentas, Belanda itu mengambil data-data sejarah Indonesia, diambil di Medan itu ratusan ribu data ikan yang tentang Indonesia yang tidak ada di Tuban di sana. Tulisan-tulisan ulama, batu-batu, keris-keris di bawah Belanda. Yang Belanda itu kan jadi kan mentas Belanda itu bukan aneh sangat. Nah, kalau itu jelek-jelek seperti ini saya pernah ke Belanda walaupun cuma 3 bulan karena awal saya ada di situ. Kemudian itu Belanda itu sangat kecil sekali. Jawa Timur dikurangi Surabaya, dikurangi Malang, itu lebih besar Jawa Timur Belanda. Tapi kok diasahkan menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kenapa? Karakter orang Indonesia mau ditumbuhkan, karakter orang Indonesia mau mempermudah diri, karakter orang Indonesia itu adalah mau jadi pemimpin, karakter orang Indonesia itu banyak pendidikan pribadi untuk open di mata sejarah, politik kebangsaan, nilai kebangsaan, keagamaan itu benar. Dan sampai detik ini saya rasakan. Yang namanya Habib Lutfi itu kan masukkan makam itu kan sudah terbukti simbol kaulah dan kali bulan itu kan Habib Lutfi dan Habib Lutfi kalau sendiri kan sebab bin Yahya keluarga di makam Sabon itu ibu-ibu saking Syarifah Muhammadiyah kan juga guru jadi keluarga sendiri tapi keluarga sendiri bin Yahya sendiri itu. Tapi mereka mengatakan pulau itu di Habibah apa sih pilihan pulau itu terus pulau itu makan barang di pulau tadi tapi kalau seumpama beliau itu sudah tidak benar kata bangsa saya tidak mungkin membayar beliau, saya harus berdiri dengan bangsa saya, negara saya, tanah air saya. Di Wonosobo 78 makam, 25 makam bongkar. Ternyata di dalam catatan yang ada di pemerintah dan ada budaya, cagar budaya itu di situ adalah tempatnya balong kolam itu di Bunjewu, boten-boten kuburan. Boten-boten kuburan boten-boten makam membuatkan tiga juga masih. Tapi kok tiba-tiba dibuat oleh seorang oknum Habib 78 makam, ada makamnya Habib berdasarkan ronsen tanah di ronsen. Subhanallah, tapi harus seperti itu orang Indonesia yang percaya. Tanah di ronsen katanya ada di
78 makam, ya Allah. Ternyata pasti pelajari sejarahnya di situ ada ahli Sumatera yang asli. Dibongkar 25 makam itu, dibongkar 3 meter, kayaknya isi la jisman wala tulangan wala keborakan wala batakan. Kipul terbuat dari sini, subhanallah. Bagaimana kita mengatakan bahwa itu angkat letter dalam metode bertradisi. Lah sama itu ya, nek makam wonten isi ya. Niku miturut panjenengan berhala masalah. Berhala masalah. Nek seumpama wonten di makam tidak menerima waktu boten wonten isi berhala masalah. Berhala sampai kali foto. Berhala makam. Lah yang jadi masalah yang banyak ziarah itu orang itu, dan ziarahnya sopo orang yang tidak ada sosok yang baru diciptakan, tidak ada dalam sejarah, tidak orang bayangkan. Sesepuh-sepuh di situ mengatakan di situ tidak ada kuburan, dulu itu makam. Apa dulu itu kolam, lalu kolam tidak kuburan. Kuburan cuma 3, tapi kayak wonten orang yang membuat kudu semua terdiam. Orang sepuh yang memiliki kata yang valid diam. Aku boleh berterwantur, pengurus yang boleh berterwantur, kiai-kiai yang berterwantur, terjadilah pemalsuan makam. Inilah Indonesia. Itu kata dari semangat. Makanya perjuangan warisan Indonesia saya sendiri menghadapi suatu perjuangan yang sangat berat. Sudah tahu yang namanya Habib Nurul memasukkan makam, bukan di situ termasuk di situ. Tapi yang didukung mau demi Indonesia didukung mau, pemerintah ini tidak berani menindak tegas. Masya Allah. Jadi ono atas saya oleh London negara kecil bisa menguasai Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Maka dari itu panjenengan harus merubah mindset, merubah mentalitas, menanamkan bahwasanya NKRI harga mati Indonesia milik kita. Maka banyak digunakan panjenengan. Maka kulitnya umur di batu panjenengan. Secinta apapun panjenengan di Batam Barawi, secinta apapun panjenengan di Batam Sintenawan. Tapi kalau mereka semua sudah berhadapan zolim terhadap negara, zolim terhadap bangsa, mengkhianati bangsa, mohon taruh dulu itu cintanya, bela bangsa kalian, bela negara kalian, bela sejarah kalian, bela ulama kalian, bela sejarah kalian. Sampai detik ini siapa lagi yang akan membela kerukunan kita, membela negara, membela bangsa, membela sejarah Indonesia. Itu pun banyak yang memusuhi, dibilang pemecah belah, dibilang bercinta. Yang seperti itu yang menuduh itu bukan orang lain, sama-sama orang NU. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya begini dulu Bashir Asy'ari juga melakukan perjuangan. Rupanya seperti ini Bung Karno, Bung Hatta, Pak Dirman menyadarkan bangsa Indonesia supaya bisa keluar dari Belanda dari betapa susah. Karena banyak yang menolak, kepengennya tetap londong awal sindatus pemerintah. Kata yang menolak. Maka dari itu pahlawan perjuangan kemerdekaan Indonesia itu tokoh-tokoh yang bisa dihitung pahlawan. Maka Gus Dur pernah mengatakan, Gus Dur pada waktu diwawancarai di GNI, bahwa bangsa ini bangsa pengecut dan penakut. Kenapa? Karena tidak berani menindak orang yang salah dan tidak berani membela benar. Saya terpukul ketika Gus Dur bicara seperti itu. Subhanallah. Makanya PPI Laskar Sabilillah ini menyatakan Golkar panjenengan akan pembelaan terhadap bangsa. Sampai detik ini tidak ada yang berani membela kebangsaan. Sudah
tahu yang namanya riset itu bicaranya provokatif dan sangat berbahaya. Ikut campur dalam masalah yang di Aceh. Riset bicaranya provokatif, seolah-olah pemerintah itu tidak punya berhak di Aceh. Bukan mengaburkan dan melumpuhkan masalah pada sebenarnya, tapi memprovokasi. Sudah tahu dia itu sangat berbahaya kalau ceramah itu. Dan saya yakin riset itu ada yang memelihara.